Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan halaman 237 kitab yang cetakan ini, mungkin yang lain 188. 188. Bismillahirrahmanirrahim. Waihak. Waihak itu bahasa lokal ya sana, dan biasanya diucapkan untuk teguran. Kalau bahasa Indramayu namanya koplok. Kalau di Jakarta tolol lu gitu. Waihak ini gaya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ketika memberikan kajian-kajian di depan murid-muridnya semacam itu. Tadda'i ada ilma, engkau mengklaim, engkau mengaku keilmuan, ngaku jadi kiai, ngaku jadi mubaligh, ngaku jadi ustadz, ngaku ahli agama. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ya, fariha wa tafarrahal juhal, ya, sehingga membuat orang-orang bodoh merasa bergembira, ya, dengan status kamu semacam itu. Wa taghdabu ka ghadabihim, dan kamu marah seperti marahnya mereka. Orang-orang awam, kamu ngaku mubaligh, ngaku kiai, tapi ketika engkau marahnya kayak mereka, orang awam. Artinya binatangnya keluar semua. Apa? Satuannya ya? Iya. Ya, binatangnya keluar semua. Di dalam hatinya ada kebun binatang. Itu. Mereka seperti marah mereka. Farahuka bidunya, kegembiraanmu terhadap dunia. Wa iqbalul khalqi 'alaika, dan banyaknya orang-orang yang mengerumuni diri kamu, menjadi populer, menjadi tokoh, menjadi stakeholder di masyarakat, dimuliakan, dihormati dan sebagainya. Dunianya banyak, harta berlimpah, mobilnya bagus, rumahnya gedong, tamunya banyak, semua orang menghormatinya. Iqbalul khalqi alaik, artinya sangat dihormati oleh masyarakatnya. Itu semuanya yunsikal hikmah, membuat kamu lupa diri, membuat kamu lupa diri. Jadi saya dalam kesempatan ini mengucapkan alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena saya dikembalikan oleh Tuhan sebagai makhluk yang normal. Karena akhir-akhir ini saya banyak yang mencaci maki saya, artinya saya dikembalikan sebagai makhluk yang normal. Terima kasih. Setuju nggak? Iya, membuat orang lupa diri, membuat orang menjadi lupa diri. Salah satu bukti nyata lupa diri, yaitu saya seringkali menemui satu kesulitan menegur mereka yang lupa diri. Marah ketika ditegur itu. Ketika kita tegur bahwa Anda keliru ini, wah nggak terima, jangan menggurui saya. Langsung ngejak kulit. Lupa diri kan? Iya. Dan sangat kelihatan sekali lupa dirinya itu terlalu menuntut untuk dihormati. Merasa tersinggung ketika dia merasa orang itu tidak hormat kepadanya. Memperhatikan nggak? Kadang-kadang kita kedatangan orang-orang yang lupa diri itu
karena kita membuka pintunya kurang lebar, nggak mau masuk, nggak usah kata, nggak usah. Nah, makasih dah. Ya. Kita kurang ramah saja, atau karena kita sering lihat jam, langsung berbisi pulang. Nah, mesti dah. Sangat sensitif sekali. Ya kan terus sehari-hari disanjung, dimuliakan, diciumi tangannya dan sebagainya. Ini buat orang lupa diri semuanya. Para nabi, para aulia tidak seperti itu kok. Mereka biasa dicaci maki oleh masyarakatnya. Dan bahkan bukan itu, dibunuh-bunuh ini kok. Wa yaqtuluna anbiya'ahum bighairi haqqin. Dan mereka membunuh nabi-nabi mereka tanpa alasan yang benar. Jadi ya semacam itu. Jadi artinya bahwa kita mesti sadar, jangan terburu mengklaim diri kita sebagai orang berilmu, berakal budi, ya, kemudian merasa cukup, merasa puas, merasa bangga dengan status kita sebagai orang kaya, orang berilmu, dihormati dan lain. Dan saya kira kalian juga bercita-cita pengen seperti itu kan? Betul nggak? Kaya, pinter, dihormati, berkedudukan, dihormati orang, pengen kan? Ya. Ini Syekh Abdul Qadir Jailani memperingatkan, ini membuat engkau jadi lupa diri. Ini istilah hikmah, perlu diwaspadai. Wa yuqsi qalbak, dan juga akan membuat hatimu menjadi keras. Menjadi keras. Kalau di sini namanya kaku hati, ya kaku, hatinya menjadi kaku. Al-mu'min la yafrahu illa billahi azza wa jalla, la bi ghairihi. Ini bahasanya bahasa Maghribi ini. Jadi kalau tidak pernah belajar di Maghribil Arabi, mungkin kurang paham, karena beda sih. Yang di Syria ya lain lagi, di Irak ya lain lagi, di Maroko ini kan di Maroko, bahasa Maroko, yaitu bahasanya seperti itu. Jadi membuat hatimu menjadi keras. Orang yang beriman itu tidak akan pernah merasa senang illa billah, kecuali dengan Allah. Artinya dia tidak merasa senang ketika ada orang yang mengakui kepintarannya. Bagi dia cukup biarkan Allah saja yang mengakuinya. Dia merasa tenang hanya bersama Allah. Selain Allah tidak ada yang bisa membawa ketenangan di hati ini. Semuanya hanya Allah. Jadi artinya bahwa orang beriman itu hanya senang dengan Allah, yang lainnya tidak senang. In kana wala budda minal farahi, andaikan memang tidak bisa dihindari engkau harus gembira, fafrah idza kana dunya wa badaltaha fi taatillah. Silakan bergembira kalau engkau memang mesti bergembira, ya, yaitu ketika harta yang kau miliki engkau keluarkan untuk mendorong orang menjalani, mentaati perintah-perintah Tuhan. Artinya hartanya itu didermakan, memfasilitasi semua kegiatan-kegiatan pendidikan, keagamaan, kemasyarakatan dan sebagainya yang mendorong orang mentaati perintah-perintah Allah. Baru itu Anda boleh bergembira. Jadi artinya tidak sebatas hanya gembira uangnya banyak, tapi baru rasa gembira ketika uang itu
telah dimanfaatkan untuk kebaikan-kebaikan. Itu yang paling penting. Jadi artinya bahwa ini sulit sekali ya menjadi kita untuk menjelaskannya, bahwa gembira, kita merasa gembira karena harta kita dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan masyarakat. Dan ini banyak tidak dimengerti oleh orang lain. Dari kebersamaan kita saja, begini. Kita kembali kepada pengertian ibadah saja dulu. Jadi harta yang kita miliki kita dermakan untuk ibadah, sebagai bentuk ibadah sosial. Dan saya katakan berulang-ulang bahwa ibadah seremonial, ibadah sosial, kita semua sudah terjebak pada ibadah seremonial. Dibesar-besarkan, bahkan sampai mendominasi semua kegiatan ibadah. Tiap tahun naik haji, tapi tetangganya yang punya anak yatim nggak sekolah, nggak pernah ditanya kok. Di belakang rumahnya ada orang jompo, ya, kerubuhan rumahnya. Dia tidak tahu akan penderitaan sekitarnya. Ya, dia lebih bangga naik haji tiap tahun. Banyak yang sibuk dengan sholat pagi sore sampai 17 waktu. Ya, 17 sholat nih. Mafrudat 5, qobliyah ba'diyah, sama duha, sama apa lagi? Sama witir, hajat, taubat, ya, dan sebagainya. Iya. Rajin salat. Tetapi keponakan-keponakan yang tidak sekolah karena nggak ada biaya, dia nggak peduli kok. Itu agama yang bohong. Kata Allah, itu agamanya bohong. Fawailul lil ara'aita alladzi yukadzibu bidin fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Bohong. Jadi artinya sebetulnya kalau kita pahami bahwa jalan yang paling licin menuju surga adalah ibadah sosial sebetulnya. Kalau paham. Ya kenapa berat sekali? Ya karena kalau ibadah sosial masih merogoh kocek. Betul enggak? Kalau sholat kan gratis. Betul enggak? Pikiran yang gratis. Tahlilan gratis enggak? Dapat berkat. Malah dapat berkat lagi. Tapi kalau menyantuni anak yatim kan keluar kocek. Ya, membantu orang-orang jompo. Itu persoalan. Jadi sangat terlalu banyak sekali Al-Quran atau hadis-hadis Nabi yang mengatakan bahwa yang menyebabkan umat Islam dulu pernah memimpin dunia itu karena mereka bisa membuktikan keadilan sosial, dan kedua mereka menegakkan supremasi hukum. Jadi bukan semata-mata karena engkau muslim engkau hebat, tidak. Diteruskan ayatnya, jangan hanya kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, situ aja, bukan. Engkau adalah bangsa yang paling hebat di dunia ini, bukan. Diteruskan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ta'muruna bil ma'ruf itu artinya apa? Keadilan sosial. Wa tanhauna 'anil munkar, jadi apa namanya? Supremasi hukum, baru namanya hebat. Itu persoalannya. Jadi kadang-kadang dengan style of communication abad ke-7, bagaimana Nabi itu berkomunikasi dengan masyarakatnya yang
masih sangat primitif itu, tentu dengan bahasa yang sangat sederhana. Dikatakan, kata Nabi bahwa ada orang masuk surga sampai malaikat terkejut, kok bisa yang masuk surga? Jadi alasannya apa bisa masuk surga orang ini? Tampaknya nggak pantas gitu. Setelah diperiksa ternyata ada satu kebaikan yang dia lakukan di dunia, yaitu meminggirkan paku dari jalan. Karena komunikasi abad ke-7 meminggirkan paku dari jalan dan dipahaminya hakikatnya juga dengan oon. Akhirnya di pagi harinya mereka beramai-ramai pergi ke jalan mencari supaya bisa masuk surga. Padahal maksud Nabi bilang begitu tuh, yang menghantarkan dia masuk surga adalah kepedulian sosial. Dia tidak rela ada orang lain terluka menginjak paku. Dia sedang sibuk untuk berangkat kerja, waktu mepet, tapi ada paku, disisakan waktunya untuk jangan sampai ada orang terluka. Ini yang akan lebih licin jalan menuju surga ketika engkau buktikan dengan kepedulian sosial. Jangan kau biarkan di negeri ini ada orang mati kelaparan. Jangan kau biarkan ada anak-anak kita yang cerdas tidak bisa sekolah. Jangan kau biarkan ada orang yang jatuh sakit tidak bisa berobat di negeri ini. Anda akan menjadi bangsa yang paling hebat. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kan seperti itu persoalannya. Nah ini kembali lagi kepada klaim-klaim kita sendiri sesungguhnya. Ya, saya kan bagian dari mereka juga, mengklaim juga. Itu. Ingatan labuda minal farahi fafrah idza kana dunyaka wa badaltaha fi ta'atillahi azza wa jalla tanfa'u biha khudamul haqqi azza wa jalla, yang hartamu itu bisa dimanfaatkan oleh para khodam kebenaran, artinya para orang-orang, para pejuang-pejuang kebenaran, para ulama, para kiai, para ustadz, ya dan sebagainya yang kurang biaya karena ngenes juga sih di sekitar kita ini banyak sekali mereka yang mengimami sholat 5 waktu setiap hari sampai dia tidak sempat berusaha, ya rezekinya pas-pasan. Kadang-kadang kurang lagi, nggak ada gaji di masjid-masjid sini, nggak ada. Dulu kita pernah punya ide ya di Indramayu ini kita kasih tunda ya tunjangan daerah untuk para imam itu, ya tapi sekarang udah selesai karena aturannya bahwa bansos itu hanya bisa diberikan 1 kali, ya udah. Wa tu'inhum ala ta'atihim, dan juga bisa membantu mereka, memudahkan mereka untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ilzam al-khauf fi lailika wa naharika, ya tetaplah selalu kau dalam keadaan waspada baik di malam hari maupun di siang hari, hatta yuqalu li qalbika wa sirrika, sampai nanti engkau mendengar ada bisikan di dalam hatimu dan di dalam sirmu, wala takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara, tidak usah khawatir wahai Musa dan Harun, aku bersamamu, aku mendengar dan aku melihat. Saya kira segitu saja dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.